Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Pak D ini tentang nasib Arya Mataram, adik Arya Penangsang, tentang versi yang mengatakan Arya Penangsang tidak tewas, dan juga sedikit informasi mengenai keris setan kober. Jadi silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa ditunggu subscribe, like, dan komennya. Saudara-saudara pecinta sejarah, saudara-saudara pendukung Pak D, beberapa orang menanyakan bagaimana nasib Arya Mataram setelah tewasnya Arya Penangsang di tangan kubu Ki Ageng Pemanahan, lebih tepatnya oleh tombak Kiai Pleret yang dibawa Danang Sutawijaya. Pertanyaannya banyak, yang menjawab juga sudah ada banyak. Ada channel lain, Pak D tahu judulnya itu Pelarian Arya Mataram, ada yang dicampur fiksi dan lainnya. Tidak menonton, hanya judulnya, tapi jawabannya juga sedikit. Begini, jadi ada lembaga adat Keraton Jipang beberapa tahun yang lalu mengangkat seseorang menjadi Raja Jipang yang baru. Raja Jipang bukan dalam arti legal formal, tapi hanya dalam ranah budaya untuk menghidupkan kembali keraton atau kerajaan Jipang Panolan. Orang tersebut berasal dari Palembang, namanya Barik Barlian. Orang ini, beliau mengaku dan mempunyai bukti bahwa beliau adalah keturunan ke-15 dari Arya Mataram. Dari Arya Mataram. Arya Mataram adalah adik Arya Penangsang yang perangannya lebih sabar, lebih lembut, dan selalu mengingatkan kakaknya, dan tidak setuju dengan konflik atau pertempuran antara Jipang dengan Pajang. Kalau menurut versi ini, Pak D suka dengan versi-versi, karena memang itu kenyataannya. Pak D hanya mempermudah, mempersingkat biar lugas, ya. Dan kalau bisa, kalau cara berpikirnya masih ada yang tidak seperti Pak D harapkan bisa seperti Pak D supaya lebih sistematis, urut, dan gampang. Kalau menurut versi ini berarti yang pergi ke Palembang adalah Arya Mataram. Jadi jelas Arya Mataram setelah peristiwa tewasnya Arya Penangsang berarti pergi ke Palembang. Yang dituju adalah Batu Raja Lampung. Itu cukup sampai di situ cerita dari Arya Mataram yang Pak D tahu, yang ada catatannya misalnya di kitab Kapunggawan yang dikeluarkan oleh Keraton Jipang itu ada. Kemudian Pak D tambahi cerita ini yang menyatakan bahwa Arya Penangsang tidak tewas dalam pertempuran melawan kubu Ki Ageng Pemanahan. Jadi beliau tidak tewas, tidak meninggal, tetapi pergi ke Banten. Arya Penangsang pergi ke Banten, kemudian ke Lampung, ya pergi
menetap sebentar begitu, terus melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Ogan Komering Ulu di Sumatera. Di Ogan Komering Ulu itu beliau menetap agak lama dan mendirikan perkampungan Gunung Batu. Di perkampungan ini cukup lama, bahkan anak keturunan beliau banyak yang tinggal di situ, di Gunung Batu. Lalu beliau melanjutkan perjalanan sampai di Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, ini sumbernya juga valid dari versi saudara-saudara kita yang ada di Indralaya, Ogan Ilir. Bahkan akademisi ya di bidang sejarah humaniora itu mengetahui ini, mencatatnya, dan dijadikan versi resmi berdirinya Desa Indralaya. Di Indralaya beliau menetap sampai meninggal dunia. Nama Arya Penangsang di daerah tersebut juga dikenal dengan nama Arya Semangsang, kemudian Buyut Laye, Putu Indra, Sariman Raden Kuning, dan ada nama Islamnya Ibrahim. Di samping Masjid Al-Kubro itu ada makam Arya Penangsang dan makam istrinya yang bernama Siti Badriah, dan makam anaknya yang tidak diketahui namanya. Bahkan di situ Arya Penangsang juga meninggalkan benda pusakanya yang tidak lain tidak bukan adalah keris setan kober. Sekarang yang merawat keris setan kober adalah anak dari juru kunci pemakaman Arya Penangsang tersebut. Di sana juga ada versi bagaimana asal-usul keris setan kober itu. Jadi keris setan kober itu dibuat pada zaman Pajajaran oleh empu yang bernama Empu Bayu Aji. Empu Bayu Aji. Empu Bayu Aji itu sangat sakti. Tinggalnya di tepi hutan di Cirebon. Saking saktinya, murid dari Empu Bayu Aji tidak hanya orang, tidak hanya manusia, tapi jin, siluman, barang-barang lembut itu menjadi muridnya. Bahkan Empu Bayu Aji sampai terganggu karena setiap hari selalu ada jin yang merengek-rengek minta untuk dijadikan murid. Suatu hari si empu sedang membuat keris. Saat semedi fokus konsentrasi ingin memasukkan kekuatan pamor ke dalam keris tersebut, beliau terganggu oleh suara-suara jin itu yang ingin menjadi muridnya. Nah, keris itu lalu dinamakan setan kober. Keris setan kober mempunyai luk 13. Itu versi dari sana. Padi ulangi lagi versi dari sana itu ya begitu. Jadi, nah, sebenarnya kalau laku Pak Adi itu pengen membuat konten yang isinya mengubah cara hidup, melihat mana yang salah kaprah, tapi begitu. Tapi sebenarnya tidak terlalu laku, maka Pak Adi selip-selipkan di sini. Jadi di video Pak D yang Damar Wulan banyak itu, lumayan yang menonton 73.000, lumayan banyak. Itu kan banyak saudara-saudara kita yang berpendapat ada buktinya makam misalnya. Nah, di Indralaya itu ada buktinya makam Arya Penangsang. Jadi logikanya memang kalau saudara-saudara kita di Indralaya mengatakan Arya Penangsang tidak tewas, masuk akal.
Oh tewas Pak D di Bengan Sore terus diangkat ke sana. Tidak, karena versinya tidak tewas. Jadi kalau sama-sama makam boleh dijadikan bukti, dianggap bukti, ya di Indralaya itu ada makam Arya Penangsang, berarti tidak tewas. Kampus mengetahui ini, dijadikan kajian, ya dijadikan kajian, dan memang begitu dianggap sebagai sejarah berdirinya daerah situ. Apa yang benar yang mana Pak D? Ya Pak D tidak tahu. Pak D juga tidak mau menggunakan yang kekuatan supranatural. Kalau mau itu digali makamnya, dicari jasadnya, dicek karbonnya, lah DNA-nya siapa yang tahu. Tapi tidak usah berpikir sejauh itu, kita nikmati saja. Maka kalau Pak D memberikan beberapa versi, mohon tidak usah bingung. Justru tidak tercampur-campur. Begitu. Jadi ada, apakah Arya Penangsang dan Arya Mataram pergi ke Palembang bersama-sama? Kalau menurut versi itu tidak. Karena dari yang Pak D gali, Arya Mataram itu sudah pergi saat terjadi pertempuran. Jadi tidak menunggu kabar, baru pergi. Karena saat Sultan Hadiwijoyo menanyakan di mana adik dari Arya Penangsang, itu rupanya Arya Mataram sudah berlayar. Jadi perginya berbeda-beda. Kalau misalnya dianggap Arya Penangsang hidup, berarti Arya Mataram pergi dulu sampai di Lampung itu, Arya Penangsang pergi belakangan. Kira-kira begitu kalau mau bikin novel, bikin film, dan lain-lain. Kenapa mereka perginya ke Palembang? Nah, ini karena Palembang itu setia dengan MOU, setia dengan perjanjian, setia pada Demak Bintoro. Jadi di Palembang jauh sebelum peristiwa tewasnya Arya Penangsang, itu Joko Tingkir saat naik tahta kan seolah-olah pusat kekuasaan dipindah ke Pajang, seolah-olah Demak berubah menjadi Pajang. Orang-orang Demak juga dibawani ke Pajang. Keadaan agak chaos, banyak yang tidak mendukung Pajang. Salah satunya adalah namanya Ki Gedeng Suro. Ini catatannya ada dari orang luar juga. Ki Gedeng Suro atau Ki Gede Ing Suro, bukan Ki Gendeng ya. Ki Gedeng Suro, Ki Gede Ing Suro. Itu pergi ke Palembang, mendirikan pemerintahan di sana dan menyatakan diri bagian dari Demak. Nah, orang-orang di Palembang seperti di situ sama. Saat Demak runtuh, maka yang dianggap meneruskan adalah Jipang, bukan Pajang. Maka ada yang mengatakan Arya Penangsang itu adalah Raja Demak juga. Ketika ada orang-orang, apalagi tokoh utama dari Jipang datang ke Palembang, dihormati, mendapat sambutan yang sangat hangat. Demikian yang bisa Pak D sampaikan di akhir tahun 2022 ini. Silakan kirim komentar, silakan beri kritikan, nasihat, caci maki juga tidak apa-apa, yang sopan. Kalau nggak sopan kan nggak enak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.